Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu lah yang menuntun kami agar terus berjalan dalam kebenaran. Firman-Mu yang membaharui karakter kami dari waktu ke waktu, sehingga kami makin menyerupai Kristus. Berikan kami pemahaman yang baik di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita membaca dari Ibrani, pasal 11 ayat 23-25. Karena iman maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema bertumbuh melalui proses. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan pintas untuk mencapai kedewasaan rohani. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat bertumbuh menjadi dewasa. Hal yang sama juga berlaku untuk buah roh. Perkembangan karakter seperti Kristus tidak dapat terjadi secara instan atau mendadak seperti pertumbuhan fisik. Pertumbuhan rohani juga membutuhkan waktu. Pemuridan adalah sebuah proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Alkitab berkata, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat rohani yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Menjadi serupa Kristus adalah tujuan akhir hidup kita, dan kita membutuhkan waktu seumur hidup untuk mencapainya. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Musa. Musa adalah salah satu tokoh iman yang namanya terdata dalam kitab Ibrani. Kehidupannya dicatat secara lengkap dalam Alkitab, sejak ia lahir sampai ia mati. Melalui pribadi Musa, kita mengerti sikap yang diinginkan Tuhan ketika seseorang berada dalam proses pertumbuhan rohani. Yang pertama, kita belajar dari iman Musa. Musa adalah salah satu pahlawan iman yang tercatat dalam kitab Ibrani. Istilah karena iman berarti Musa meyakini dengan mata iman bahwa segenap rangkaian hidupnya adalah sebuah proses pembentukan Tuhan bagi kedewasaan rohaninya. Musa dilahirkan oleh seorang Ibrani, disembunyikan di sungai, dan diambil oleh putri Firaun. Ia dibesarkan sebagai orang istana, lalu ia pergi ke Midian, menggembalakan kambing domba milik Yitro. Selanjutnya Tuhan memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel melewati padang gurun sampai akhir hidupnya. Segala yang terjadi dalam kehidupan Musa telah direncanakan Tuhan sebagai sebuah persiapan bagi pekerjaan besar yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yaitu memimpin sebuah bangsa yang besar. Yang kedua, kita belajar dari kelembutan hati Musa. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 3 menunjukkan karakter Musa yang luar biasa. Ia adalah seorang yang lembut hatinya. Lembut hati berarti memiliki sikap yang luas untuk menerima pembentukan Tuhan. Musa bukanlah orang yang sempurna, tetapi ia terbuka di hadapan Tuhan dan bersedia dibentuk oleh Tuhan. Lidahnya tidak fasih, namun ia memahami pembentukan Tuhan dalam kehidupannya untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, Musa pernah mengalami tawar hati dalam kondisi putus asa yang hebat. Ketika ia menghadapi bangsa Israel yang senantiasa bersungut-sungut di Meriba, Musa marah kepada bangsa Israel sebagai ekspresi kejenuhannya melewati proses pembentukan Tuhan yang begitu sulit. Tuhan tidak berkenan kepada sikap tawar hati Musa, sehingga penghukuman diberikan kepada Musa. Ia hanya bisa melihat tanah perjanjian, tetapi tidak sampai ke sana. Sebagaimana Tuhan membentuk Musa melalui pergumulan hidup yang panjang, demikian pun Tuhan mau
membentuk kehidupan kita sekalian. Maka bersabarlah melalui proses. Yakobus menasihati kita, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Pertanyaan refleksi bagi kita, di bidang mana dalam hidupku yang masih memerlukan kedewasaan rohani? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengoreksi, menguatkan, dan menginsafkan kami, agar kami terus mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahwa setiap keadaan-keadaan sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah bentuk dari proses Tuhan, agar semakin membentuk kami menjadi dewasa secara rohani. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya memandang setiap kesulitan dalam hidup ini sebagai bentuk pembentukan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.